Alhamdulillah. Sehat semua ya. Sudah pada mandi belum? Ya. Sudah, ada mandi. Udah. Sarapan belum? Udah. Alhamdulillah. Di sini ada Hasna. Mana Hasna? Videonya belum aktif ya, Dek ya? Ada Hilma. Ada Adiba. Ada siapa lagi nih? Satu nih. Ada Bila. Assalamualaikum Bila. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bila? Baik. Baik. Wah, jadi abang nih. Ada Fatia juga. Terus di sini ada Harun. Wah, Harun udah mandi? Sudah. Sudah. Ada Agil bersama Adek. Ini ada Alea juga. Alea? Oh, kameranya masih belum aktif ya? Halo, selamat pagi. Halo. Oke, Masya Allah. Ini sudah ada berapa peserta nih? Di sini sudah ada 12.000 peserta. Alhamdulillah. Kita masih nunggu yang lain ya. Sepertinya mungkin masih siap-siap. Tapi sambil menunggu, Buziah mulai saja ya. Buziah ucapkan lagi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nu'minu billah wa nu'minu Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Jumat. Tanggal berapa nih? Tanggal 8 Januari 2021. Alhamdulillah masih bisa bertemu sama anak-anak yang solih dan solihah semuanya. Pada kesempatan acara yang sama, Festival Anak Soleh. Masih akan ada penampilan hebat dari anak-anak yang solih dan solihah. Udah nggak sabar ya? Tapi sebelum itu, kita buka dulu acaranya dengan pembacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Supaya berkah ya. Sebelumnya kita mau dengerin dulu nih. Ada testimoni dari wali murid yang akan disampaikan melalui video. Kepada Budila dipersilahkan untuk menampilkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ternyata memang banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh baik guru maupun orang tua sendiri menghadapi pembelajaran kondisi belajar hari ini. Mudah-mudahan ini semakin meningkatkan tali erat antara ibu dan anak. Semoga Allah juga senantiasa memberikan kemudahan bagi kita dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala, sabar, dan semangat. Oke, sekarang Buziah mau comeback cerita nih. Bercerita kembali. Kalau kemarin ceritanya yang pertama itu tentang Nabi Isa, yang kedua tentang Uwais Al-Qarni. Ini cerita tentang mungkin terjadi di antara kalian. Atau mungkin ini kebiasaan di antara kalian di rumah. Nah, Buziah mau menceritakan kejadian yang sering terjadi di rumah kepada anak-anak. Silakan Budilah tampilkan. Jangan selalu meminta tolong. Nina, ambilkan minum, aku haus. Teriak Uci dari ruang tamu. Dengan tergopoh, Biinah membawa segelas air putih dingin untuk Uci. Ini minumnya Mbak Uci, ucap Biinah.
Sekarang tolong bukain sepatu aku ya, ucap Uci lagi. Bina dengan segera menuruti perintah Uci. Sementara itu, tanpa Uci ketahui, Mama memperhatikan dari ruang keluarga. Bina sudah selesai melepas sepatu dan kaos kaki. Sekarang, Bina ingin meletakkan sepatu itu ke rak, tapi belum sempat Bina melangkah, Uci sudah menahannya. Tunggu dulu, Bi, tolong simpankan juga tas aku ya. Bina mengangguk mendengarkan perkataan Uci. Kemudian, tas dan sepatu Uci pun dibawanya. Saat itu, Mama datang sambil menggelengkan kepala. Tapi Uci tidak menyadari kesalahan Mama. Anak Mama sudah pulang sekolah ya? Tanya Mama sambil tersenyum. Sudah, Ma. Kok tidak langsung ganti baju, Ndok? Nanti dulu, Ma. Aku masih capek, aku haus. Jawab Uci sambil meminum kembali airnya. Tadi Mama dengar Uci meminta Bina untuk melepaskan sepatu ya? Tanya Mama sambil duduk di sebelah Uci. Iya, memangnya kenapa, Ma? Uci sayang, pekerjaan seperti itu kan mudah. Seharusnya Uci kerjakan sendiri dan tidak perlu meminta tolong pada Bina. Uci merenggut mendengar ucapan Mama. Memangnya kenapa, Ma? Mama tersenyum sesaat. Uci tidak kasihan ya sama Bina. Seharian tadi, Bina sudah membantu Mama mencuci dan memasak. Pasti Bina lelah. Bina kan memang tugasnya membantu, Ma. Protes Uci. Iya, membantu untuk pekerjaan yang berat, bukan untuk pekerjaan yang mudah dan bisa kita kerjakan sendiri. Kenapa begitu? Supaya anak Mama yang cantik ini tidak menjadi anak yang manja dan malas. Jawab Mama sambil memijit hidung Uci. Uci tertawa sesaat. Mama memang paling senang memijit hidung Uci. Uci tahu nggak? Rasulullah SAW juga tidak mau dibantu oleh para sahabat untuk masalah pribadinya. Rasulullah SAW mengerjakan sendiri, Ma. Iya sayang, Rasulullah SAW mengerjakan seorang diri. Mama ceritakan suatu kisah ya. Hore, Mama mau bercerita. Saat itu Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan bersama para sahabat. Karena jauhnya jarak yang mereka tempuh, rasa lelah pun mulai terasa. Begitu juga pada unta-unta tunggangan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di suatu oasis. Oasis adalah suatu tempat di tengah gurun pasir yang ditumbuhi pepohonan yang mengelilingi mata air. Para sahabat yang telah turun dari unta bergegas menuju oasis untuk berwudu. Demikian pula dengan Rasulullah SAW. Beliau juga ingin berwudu, namun baru berapa langkah Rasulullah SAW kembali ke untanya. Para sahabat yang melihat hal itu berpikir kalau Rasulullah SAW tidak menyukai tempat itu dan bergegas ingin pergi. Mereka bersiap-siap kalau Rasulullah memerintahkan mereka untuk kembali ke unta masing-masing. Namun apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah SAW mengambil tali, kemudian menambat untanya ke sebatang pohon. Melihat hal itu, para sahabat langsung berseru, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mengapa engkau tidak menyuruh kami saja untuk melakukan pekerjaan itu? Kami pasti akan merasa senang dan bangga jika dapat melakukan sesuatu untukmu." Dengan rendah hati, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan pernah meminta pertolongan untuk urusan pribadimu, dan jangan berhutang pada siapapun meski hanya sebatang tusuk gigi." Mendengar perkataan Rasulullah, para sahabat pun semakin kagum dan cinta terhadap Rasulullah. Padahal para sahabat pasti mau membantu Rasulullah ya, Ma. Tentu sayang, para sahabat bahkan akan saling adu cepat agar mereka bisa melayani Rasulullah SAW. Tapi kenapa Rasulullah malah melakukan hal itu?
Kalau Uci sih pasti akan duduk-duduk santai sambil meminta ini dan itu. Mama tertawa mendengarnya. Nah, itu bukannya akhlak Rasulullah. Beliau tidak mau meminta bantuan dan tidak mau menjadi seorang pemalas, memerintah sahabat-sahabatnya. Justru akhlak beliau yang mulia itulah yang membuat para sahabat semakin cinta. Jadi kalau Uci nggak malas, Mama semakin cinta sama Uci. Bener deh. Ya udah deh, nanti aku akan coba lebih rajin lagi dan nggak akan meminta bantuan untuk urusan pribadi. Mama sayang sama Uci. Uci juga sayang sama Mama. Masya Allah. Cerita barusan ada yang pernah terjadi nggak sama kalian? Sering minta bantuan atau misalnya di rumahnya ada bibi di rumah gitu ya. Bi, aku mau minum. Padahal jarak dia sama minuman itu sama dapur deket, tapi tetap minta tolong sama bibi atau sama bundanya, sama ayahnya, sama mamahnya. Mama, aku pengen minum. Mama, tolong ya. Bukan stop aku. Nah, Masya Allah, solih dan solihah di sini semuanya. Selagi kalian bisa melakukan itu sendiri, harus bisa lakukan sendiri ya. Jangan mudah meminta bantuan kepada orang lain ya, supaya semuanya anak yang soleh dan solihah ini jadi anak yang mandiri, tidak malas. Oke, kayaknya udah gak sabar. Siapa yang udah nggak sabar ngelihat penampilan anak-anak teman-teman nih? Silakan nih Bu Dila tampilkan video penampilan dari anak yang solih dan solihah. Silakan Bu Dila. Ayas, ini Yas, penampilan Yas. Anas manusia, Maliki Raja Anas manusia, disembah sembahan Anas manusia. Mama lihat nah. Udah aku matiin kamera aku mah. Mama lihat nih mah. Warahmatullahi wabarakatuh. Penutup yang sangat luar biasa dari Ayasya, Masya Allah. Calon ustazah yang solih dan solihah semuanya yang tampil dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Bu Zia sangat memberikan apresiasi, kalian semua hebat, kalian semua ini calon pemimpin di masa depan, calon ulama besar. Semoga cita-cita kalian semuanya terwujud menjadi ulama besar, menjadi pemimpin peradaban. Masya Allah, tabarakallah untuk semuanya ya. Dan untuk Bunda yang sudah membantu membuat video dan memberikan pengajaran, jazakillah khair. Nah, Masya Allah, kita nggak kerasa banget ya. Nah, ternyata hari ini telah selesai deh festival anak solehnya. Semua siswa dan siswi sudah menampilkan tampilan yang terbaiknya. Nah, maka hari ini kita akhiri acaranya dengan pembacaan hamdalah. Sebelum itu, nanti hari Senin, insya Allah kita akan mulai kembali belajar seperti biasa.
Nanti Ibu Guru akan memberikan kurikulum, hadis, tahfiz, doa kepada Bunda Solihah semuanya. Oke, karena festivalnya sudah selesai semuanya, videonya sudah ditayangkan semuanya, kita akhiri acaranya dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la Di depan gelas itu loh. memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat-sehat semuanya. Silahkan sapa teman-temannya. Dadah. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih Hasna, Adiba, Hilma, ada Raffi, Fatia, Akram juga, Agil, Haura, aduh ini si gemes, dan Endra. Dadah semuanya. Bu Zia pamit. Dadah Asna. Ayo gemai. Dadah. Mana? Ini tuh nih. Kayak Budi lahiri ya. Zoom-nya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dadah siapa aja tuh? Nana, Adiba, Fatia. Tuh orang ini udah. Dadah yuk.